Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal semua. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami sudah membuka buku-Mu. Sekarang bukalah pikiran kami. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang bacalah hati kami. Beri penerangan, beri kesadaran, beri pengertian kepada kami, sehingga setiap kalimat yang hidup boleh menghidup kami kembali. Setiap kalimat yang suci boleh membersihkan kami kembali. Setiap kalimat yang benar boleh membawa kami kembali kepada jalur yang benar. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Dengar doa kami, pakai hamba-Mu yang hina, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 16 muncul setelah Yesus selesai bicara dengan Nikodemus. Yohanes 3 ayat 16 menjadi wakil daripada kristalisasi seluruh kitab suci. Kitab suci membicarakan apa? Membicarakan dosa manusia dan keselamatan Allah. Apa yang menjadi kunci membereskan dosa? Apa yang menjadi konkret kasih Allah kepada orang yang berdosa? Adalah anaknya yang tunggal, yang turun dari surga, yang mati di atas kayu salib. Inilah hal yang tidak nonjol di dalam perjanjian lama, jikalau engkau tidak betul-betul memperdalam. Ini tidak menjadi berita yang jelas, meskipun orang Yahudi 1500 tahun menerima hukum Tuhan Allah. Mereka tidak mengerti. Sampai Yesus Kristus berkata, "Hei Nikodemus, sebagaimana ular ditinggikan di padang belantara, dan barang siapa yang memandang kepada ular tembaga yang tidak berbisa itu, dia diselamatkan. Demikian Anak manusia harus ditinggikan, dan barang siapa yang percaya kepada dia mendapat hidup yang kekal." Kalimat itu selesai, Nikodemus pulang. Yesus Kristus berhenti bicara sama dia. Yohanes menulis, "Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya tidak habis-habis bersyukur kepada Tuhan. Sejak umur 17 saya khotbah Yohanes. Sampai umur 70 saya masih merasa diri terlalu jauh dari mengerti sesungguhnya artinya. Karena begitu limpah, begitu dalam, begitu subur, begitu makmur. Semua arti-arti yang tersimpan di dalam setiap huruf Injil Yohanes. Saudara-saudara, setelah selesai 3:16, maka kita langsung melihat satu komentar daripada Yohanes tentang Yesus Kristus. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kalimat ini sangat gampang dimengerti. Bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan. Jadi kenapa Yesus ke dunia? Bukan menghakimi, tapi menyelamatkan. Tidak usah jelaskan, tidak usah ditafsirkan, tidak usah masuk ke dalam pikiran ini lebih tuntas lagi. Karena secara hurufiah sudah begitu tuntas, begitu jelas. Allah mengirim anaknya ke dunia bukan menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan.
Tetapi bagi saya, selain kita menerima doktrin keselamatan, seperti apa yang ditulis ini, apakah arti ayat ini untuk memberikan petunjuk, memberikan pencerahan untuk menjadikan kerohanian kita belajar dan boleh maju. Di sini saya melihat satu dalil yang penting. Kristus datang ke dunia bukan untuk destruksi, tetapi konstruksi. Nah, saya minta ini menjadi pedoman kita di dalam hubungan manusia. Begitu banyak orang pintar tapi selalu merusak hubungan. Begitu banyak orang yang katanya lama menjadi orang Kristen, di mana dia ada merusak orang lain. Yesus datang bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan. You must be a constructor, not the destructor. You kemana saja, di mana kau hadir, di situ yang membawa berkat. Di mana kau bicara, bicaramu membangun. Di mana engkau campur tangan, engkau selalu menyelamatkan situasi yang jelek, bukan merusak situasi yang sudah roboh. Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Saudara-saudara mungkin sudah biasa engkau melihat orang seperti ini, atau sudah biasa engkau sendiri seperti orang ini. Kemana saja, ini tidak bagus, ini sudah bagus, ini sudah bagus. Si kritik. Orang kerja setengah mati, sampai buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang bakat, buang semangat, buang keluarganya untuk mengerjakan sesuatu. Selesai, tidak ada apresiasi. Cuma keren, ini kurang bagus, itu kurang bagus. Maksudnya kalau saya kerja, saya pasti lebih bagus. Mau apa? Saudara-saudara, engkau selalu kritik, selalu menghakimi, mau apa? Yesus bukan datang menghakimi, dia datang menyelamatkan. Belajar apakah engkau? Hari ini saya terus merenungkan ayat ini. Am I a man to edify others? Am I a constructor? Am I a man to build up the good relationship between human beings? Apakah aku menjadi peacemaker? Apakah aku menjadi rebuilder of the good relationship interpersonal? Apakah aku menjadi seorang yang selalu menghakimi? Ini tidak beres, itu tidak beres. Saya lihat ada semacam orang terus kritik orang lain, terus tidak puas, selalu mencari kelemahan, kesalahan orang, lalu terus bicara supaya orang itu dijatuhkan. Buat apa? Apakah orang yang sudah bersalah harus dihantam sampai habis? Apakah orang yang ada kekurangan perlu diekspos sampai dia malu? Apakah orang yang sudah berdosa tidak boleh diberi kesempatan untuk kembali? Jikalau anak orang lain salah, engkau maki-maki. Anakmu salah, engkau nangis dan harap dia bertobat. Kenapa tidak engkau mempersiapkan hatimu? Menjadikan dirimu seorang yang hati luas seperti laut, menampung semua orang yang ada kelemahan, engkau bangunkan kembali. 17 tahun yang lalu, tahun keempat di dalam saya mendirikan Gereja Reform Injil Indonesia, saya pernah pakai satu contoh, ini kedua kalinya, yaitu waktu engkau masuk WC umum, engkau selalu rasa kotor, bau. Karena umum. Kalau masuk WC rumah sendiri selalu wangi, bersih. Lalu engkau pada waktu kebelet mau masuk enggak WC umum? Perlu. Kalau nak masuk bom di luar bagaimana? Kalau sudah tidak bisa tahan, bocor di tengah jalan bagaimana? Maka engkau masuk secara terpaksa. Saya kira semua orang ada pengalaman ini. Terpaksa masuk WC umum, lebih jengkel suruh bayar lagi. Sudah bau, sudah kotor, jijik sekali, mesti bayar. Lebih jengkel lagi, kebeletnya tak bisa tahan, lupa bawa uang kecil. Bagaimana bisa? Ini namanya dunia kiamat, bukan? Nah, engkau cari, jangan sudah kebenaran. Ada mana? Siapa yang uang kecil? Ayo langsung bayar, langsung masuk. Sudah masuk, bagaimana cara kerjanya? Sambil kerja, sambil tutup hidungnya. Kali ini WC umum. Lalu setelah engkau selesai kerja di situ, buang yang kecil atau yang besar, saya tidak peduli. Setelah engkau selesai buang air, engkau keluar maki-maki, joroknya, cicinya, baunya, kotornya, menakutkan. Apa
Kenapa ini WC kayak gitu? Wah, marah-marah, muntah-muntah. Lalu saya mau tanya, lu kira lu hebat ya? Lu kira engkau kontribusi ya? Kamu masuk dan keluar, engkau maki-maki, tapi engkau tambah kekotoran sedikit lagi di situ. You tidak memperbaiki kok, you tidak membersihkan. Engkau bisanya kritik, setelah kritik, engkau tambah lagi kotor sedikit. WC umum menjadi kotor karena apa? Karena setiap orang buang kotoran di situ. Setiap orang pegang hidung, seperti sendiri harus tidak boleh dianiaya, sendiri harus dilindungi. Sesudah buang terus dia pergi. Inilah sikap manusia. What have you done for the society? What have you done for the good of the nation? What have you done for others good? Kita selalu tidak pikir apa sumbangsiku, tidak pikir apa konstruktifku, apa tugasku. Cuma pikir aku dilukai, aku diberi bau, aku kok mendapatkan sesuatu tempatnya begitu kotor. Padahal engkau yang ikut bagian memberi kotor loh. Engkau memberikan bau di situ loh. Tidak ada orang yang ke WC umum bayar uang terus kasih perfume di situ. Tidak ada orang ke WC bayar lalu engkau semprot minyak wangi di situ. Engkau cuma memberikan kencingmu yang mungkin lebih bau dari orang lain. Engkau memberikan kotoranmu yang lebih jijik dari orang lain. Tapi engkau tahunya kritik. Mungkin tidak. Kita hidup di dunia ini jangan banyak kritik, tapi banyak sumbangsi. Nah ini yang poin yang hari ini saya mau mendidik kita semua. Jika negara ini tidak baik, what should I do? Jika orang lain tidak sopan, what should I do? Jikalau sekitar saya banyak orang barbarian, how should I teach? How can I change them? How can I contribute something to make them better and better? Yesus datang bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan. Di luar daripada soteriologi, hari ini saya mau lihat sikap positif. Sikap positif yang berusaha untuk mengkorbankan diri lalu memfaedakan orang lain. Itu namanya orang yang mempunyai cinta kasih. Orang yang mempunyai cinta harus mengerti cinta itu banyak tahapan dan banyak derajat yang berbeda. Pada waktu seorang bilang saya paling cinta kepiting paling takut. Dia ngomong kalimat itu. Karena engkau bilang aku cinta kepiting, berarti hei kepiting, matilah buat gua. Ada orang dicintai senang, ada orang dicintai takut. Apa yang kau rasa saya cinta, saya senang sama kamu adalah untuk posesi, untuk mengikat, untuk mentawan, untuk mengkorbankan orang lain demi profit dengan perasaan kenikmatan dirimu. You kira engkau kontributor? You kira engkau seorang yang berjasa, seorang yang hebat sekali, menjadi penolong di dunia? Tidak. Banyak orang dirugikan karena hobimu. Banyak orang dirugikan karena salah emosimu. Banyak orang dirugikan karena engkau kelihatan giat melayani. Engkau makin melayani dengan giat, makin mengacaukan situasi. Engkau makin campur tangan, makin banyak yang perlu dibereskan. Kamu datang untuk apa? Kamu hadir di mana? Tempat di mana hadir, orang-orang lain dapat apa? Jangan pikir aku sudah buang waktu, aku sudah susah payah di sini. Engkau susah payah, engkau buang waktu, engkau kerja sesuatu, tapi engkau tidak mempunyai sifat konstruktif. Engkau tidak mempunyai motivasi memperbaiki. Hanya ikut campur lalu bikin orang lihat engkau hebat. Kerja berat supaya orang menghitung jasamu. Dan di dalam apa yang kau katakan, berapa orang yang dirugikan engkau tidak tahu. Hari ini saya mau menekan poin ini terus, sehingga ayat ini menjadi khotbah 1 jam yang kita akan lakukan ini. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi datang untuk menyelamatkan. Saudara-saudara, jika saya masuk ke dalam satu kampung, dan kampung itu saya lihat tidak beres, apakah saya pergi dari kampung itu karena tidak beres, lalu maki-maki kampung itu di kampung yang lain? Pada waktu engkau menganggap ini tidak beres, itu tidak beres, semua tidak beres. Saya pintar, saya menemukan, saya tahu kesalahanmu. Waktu engkau melakukan seperti itu, apakah pertolongan yang mereka peroleh?
Apakah yang mereka dapat setelah engkau kritik seperti itu? Nothing. They get nothing from you. There's no help to them. Only your knowledge make you think you are better than others. Lalu engkau menjadi pengkritik, penghakim. Ini tidak beres, itu tidak beres. Motivasimu seharusnya cuma satu. Supaya orang lain tahu you lebih baik. You beres. Apakah benar? Apakah you betul-betul lebih beres, lebih baik hanya karena engkau bisa melihat kelemahan orang lain? Hanya karena engkau berani mengkritik orang lain? Seorang mengatakan, saya tidak akan masuk gereja. Saya tidak mau menjadi anggota Kristen. Ditanya Billy Graham, kenapa? Kenapa engkau sampai sekarang belum menjadi anggota gereja? Kenapa engkau belum menjadi orang Kristen? Dia menjawab, sebab sampai sekarang saya belum pernah menemukan gereja yang beres. Jadi menurut you semua gereja tidak beres? Iya, ini dah beres, itu dah beres, semua dah beres. Buat apa saya masuk kalau saya menjadi orang Kristen seperti yang tidak beres itu? Lalu jadi kau mungkin menjadi Kristen? Mungkin. Saya tunggu satu hari menemukan satu gereja yang beres semua, yang bagus semua. Nah, baru saya mau masuk menjadi orang Kristen. Billy Graham menjawab, waktu engkau betul-betul menemukan gereja itu, saya akan congratulation. Karena jarang dan tidak gampang menemukan gereja seperti itu. Nah, percaya coba jelajah benua, melintasi negara-negara, kunjungi kota-kota untuk mencari satu gereja yang sepenuhnya beres. Itu tidak gampang. Nah, percaya coba cari. Tetapi jikalau andai kata umpamanya engkau bisa menemukan gereja yang beres sekali, lalu engkau masuk menjadi anggota, mulai hari itu gereja itu tidak beres karena you ada di dalam. Saudara-saudara, ini ajaran yang sangat indah sekali. Do you think you are perfect? Do you think you are better than others? No. Orang yang menganggap diri lebih baik dari orang lain, kekurangan cuma satu, tidak mengetahui diri. Engkau tidak pernah mengetahui berapa sulit pekerjaan dikerjakan oleh orang lain. Kalau you tahu, maka you baru mengetahui engkau tidak berhak mengkritik orang lain. Kalau saya conduct music, ternyata masih ada kelemahan. Lalu orang bicara sama saya lebih baik suruh dia conduct, suruh dia kerjakan satu kali. Menurut saya ini kurang baik. Dari mana you tahu tidak baik? Karena kaset saya lebih baik. Itu kasetmu bukan mu. Kasetmu baik, bukan kamu baik. Kamu biasa dengar yang terbaik di dunia, lalu menganggap itu tidak baik. Kamu bandingkan idemu, pengetahuanmu, dan mesinmu untuk mengkritik orang-orang yang kerja setengah mati. Itu tidak adil, saudara-saudara. Saya serahkan satu kur kepada kamu. Saya serahkan lagu yang sama. Kau coba kondak, kau coba kerjakan. Sudah selesai. Banding dulu sama yang kau kritik. Baru engkau mengetahui, so difficult, so hard. And you know how hard is that? You start to close your mouth. Saudara-saudara sekalian, kalau ada satu gereja yang beres, saya baru mau menjadi orang Kristen. Kamu kira Tuhan perlu kamu kah? Kamu kira kamu paling beres kah? Di mana engkau berada, di situ ada catat. Karena dirimu yang ada catat, masuk ke situ. Di mana engkau kritik, engkau tidak membuktikan engkau lebih baik. Karena yang kau kritik adalah berdasarkan kau tidak mencintai, tidak mengerti, dan tidak terlibat dengan kesulitan. Gampang sekali mengkritik. Saya terus terang ya, kalau sulu saya kritik, saya lebih berkualifikasi dari kamu. Saya lebih mengerti dari kamu. Tapi saya dipengaruhi oleh Alkitab. Saya akhirnya menetapkan menjadi seorang yang lebih baik diam, mendoakan orang. Kalau melihat seseorang ada kelemahan, lalu refleksi, sebab saya kurang doa bagi dia, sehingga dia sekarang jatuh dalam kelemahan. Kalau orang lain itu tak ngerti, adalah karena saya kurang didik dia, sehingga dia kurang ngerti.
Satu hal yang bikin saya tidak sabar. Apa kesalahan yang saya sudah ngomong berapa kali tetap tidak berubah. Itu bikin saya mulai marah sama orang itu. Saudara-saudara, saya kalau marah orang bilang patung tidak ada Roh Kudus. Marah-marah. Tapi coba engkau hitung kemarahanku di dalam hal apa. Saya sekarang bongkar rahasia. Selalu yang saya marah adalah karena sudah saya kasih tahu lebih 5 kali, 10 kali. Tetap engkau tidak robah. Saya terpaksa harus marah. Karena engkau menghina. Engkau tidak menghargai pengajaran-pengajaran yang sudah ada. Saudara-saudara sekalian. Tapi pengkritikan dan tanpa membayar harga. Itu tidak ada nilainya. Kenapa kalau kita pukul anak orang lain, dia lari, lempar batu, dia benci, dia adu kepada mamanya. Kenapa kalau kita pukul anak kita? Anak kita memeluk, "Ma, jangan pukul. Pak, ampun pak." Dia tidak marah dan tidak balas dendam. Karena you papanya, karena you mamanya. You sebelum pukul dia pernah mendidik dia bertahun-tahun. You melihat kesalahannya karena you pernah tutur, itu tidak boleh. Akhirnya dia tetap melanggar. Waktu you pukul, dia sadar itu kesalahannya dia. Saudara-saudara, sebelum menabur, jangan mengharap menuai. Sebelum memperingati orang lain, jangan sembarangan menghakimi. Belum pernah kau didik, jangan terlalu berani mengkritik. Saudara-saudara, orang yang belum pernah menjadi mama, lihat orang mama yang ajar anak salah-salah. Apa lu jadi mama? Tak bisa ajar. Coba tunggu, nanti kalau kau menjadi mama, baru tahu susahnya dari kecil ganti popok, dari kecil melayani. Setelah pertama kali menjadi papa, baru tahu engkau sudah begitu besar, dirongrong oleh bayi yang kecil. Bayi itu berani perintah, bangun. Engkau bangun jam 3, baru selesai melayani jam 4, bangun lagi, bangun. Tapi bayi tak pernah pakai bangun, bangun. Dia coba, lu bangun sendiri kan? You baru tahu susahnya. Di Hong Kong ada seorang ibu berkata kepada saya. Dia bilang, saya dulu kalau ganti popok kakaknya anakku, yaitu anak besar. Apa itu? Lagi ganti popok adikmu. Hipret, keluar kuning-kuning. Kakaknya langsung pergi. Cici, bau. Mama bilang, ini bukan kotor. Ini sesuatu barang yang berharga sekali. Ngomong apa itu? Berharga apa itu? Ini adalah sama seperti telur kepiting. Dia bilang, kuning-kuning yang keluar daripada pantatnya bayi itu kayak telur kepiting. Semua tahu kalau kepiting yang bertelur lebih mahal kan? Nah, ini telur kepiting. Diketawa, tai kok jadi telur kepiting. Ngomong apa mama? Itu kotor, bau. Dia lari. Satu hari anak besar itu sudah menikah. Dia lagi ganti popok. Mamanya lewat. Lagi apa? Dia menjawab, lagi kumpulkan telur kepiting. Dia baru sadar, ini anak, ini bukan bayi, ini anak. Bayi itu umum, anak itu punya gue. Ini anakku kok bisa ya makan terus bisa berak. Aduh, saya dengar seorang ayah hari kedua mengatakan satu kalimat yang lucu sekali. Itu dia baru mencapai anak pertama. Dia bilang sama saya, heran loh. Saya bilang, kenapa? Saya baru jadi papa hari kedua. Heran loh. Semua orang juga papa hari kedua rasa heran. Heran apa sih? Dia mengatakan satu kalimat, saya ketawa sampai sekarang belum berhenti. Dia bilang, anak kecil, anakku itu bisa kentut. Wah, dia rasa lucu sekali. Begitu ya? Dia rasa anaknya lucu ya. Itu bayi kecil bisa sambil ketawa-tawa, bisa kentut dia bilang. Aduh, gua rasa lucu sekali. Karena cinta, maka semua yang bau juga telur kepiting. Semua angin yang bau juga bisa kentut. Saya bilang, puji Tuhan. Jikalau anakmu sampai 10 hari belum bisa kentut, doamu pasti lebih keras sama Tuhan. Saudara-saudara, karena apa? Karena cinta.
Kenapa kita kritik? Kenapa kita maki-maki? Kenapa kita senang orang lain? Karena kurang cinta kepada dia. Dan taraf standar Alkitab mengenai satu etika yang paling tinggi, bukan membenci orang, tapi mencintai musuh. Saudara-saudara, orang yang agung mencintai musuh. Orang kerdil menciptakan musuh. Dengar baik-baiknya. If you are great, you love your enemies. If you are small man, you create enemies. Hubungan antara manusia itu jarang bisa dipelihara dengan baik. Orang itu kalau baru pertama lihat satu kali, lucu ya, mukanya lain sama yang lain, kita senang karena seger, karena kesannya baru, karena dia seorang yang baru kita menikmati. Tapi orang itu kalau dilihat terus, mulai cengkel. Gini aja kok. Kita hubungan manusia sama manusia tidak gampang konsisten. Saya ingin sekali menjadi kawan orang untuk seumur hidup. Dan banyak orang yang betul-betul jujur saling menghadapi bersesuatu hubungan dengan saya puluhan tahun. Hubungan antara manusia dan manusia itu sangat indah, sangat harus dihargai. Selalu jangan mikirkan memutuskan hubungan. Selalu jangan melihat kelemahan lalu mulai jengkel. Selalu melihat keindahan. Bisakah improve the good relationship? Saudara-saudara, manusia sama manusia, kalau bisa akor, bisa harmonis, bisa saling percaya, itu salah satu keindahan yang paling penting di dalam sejarah, di dalam seluruh alam semesta. In the personal relationship, pada waktu manusia meninggalkan Tuhan, Tuhan saking cintanya kepada manusia, saking menghargai manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, dia mau kirim anak yang tunggal mati untuk membawa itu kembali kepada dia. Saya mau tanya, musuh-musuh atau orang-orang yang kau jengkel, apa yang kau korbankan untuk mengembalikan akan kedudukan dan relasi itu? Yang kau kritik, yang kau maki-maki, yang kau benci, apa yang engkau pernah korban untuk memperbaiki dia? Saya kadang-kadang sudah tidak tahan, saya mulai rasa sedikit jengkel. Tapi waktu saya berlutut berdoa, saya tetap minta Tuhan memberikan kebajikan. Ada orang yang saya setiap tahun pergi mengunjungi dia. Setiap tahun harus sampai di rumahnya. Tapi dia tidak tahu kenapa. Tidak pernah mau gopri saya. Nah, saya pelan-pelan putus asa. Saudara-saudara. Anyhow, we should keep the good relationship. Tetapi kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Dan jangan menjadi pengemis. Kalau orang kita hargai dia tidak menghargai, biarin, doakan dia. Tapi tidak pernah perlu kita menjadi minta-minta. Karena kita punya harkat, kita harga sendiri. Itu sebab berjiwa konstruktif. Meskipun kecewa sekali, menanti kemungkinan untuk kembali hubungan dengan baik. Dan pengorbanan itu perlu sekali. Tuhan Yesus mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. To reconcile, to return, to re-given peace, to make peace, to reconcile. Ini penting sekali. Saudara-saudara, karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Maka ini menjadi sikap positif sebagai orang Kristen, hidup selalu menjadi berkat. Di mana engkau berada, hati-hati dengan kalimatmu yang mungkin satu kalimat menjadi satu batu syak menjatuhkan orang lain. Mungkin karena kurang bijaksana mengatakan satu kalimat menghancurkan hari depan orang itu. Kita mesti hati-hati. Jika kita tidak berbijaksana, kita mengatakan kalimat yang tidak baik, akhirnya relasi rusak dan tidak mungkin kembali lagi. Bagaimana engkau bisa minta pengampunan dari Tuhan? Di Medan ada satu orang wanita, suaminya baru mati. Dia sedihnya luar biasa karena dia sangat mencintai suami. Dia bukan Kristen. Lalu seorang tim PI
yang pergi mengabar Injil. Tim PI itu semua berkobar-kobar mau mencintai Tuhan, mengabarkan Injil, bawa orang kembali kepada Tuhan, berjanji untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Nothing wrong, itu bagus. Tapi di antara tim PI ini ada seorang yang penuh cinta kasih, kurang bijaksana, seorang encim-encim. Diutus PI melewati rumah itu, dia mengatakan, "Ibu, suaminya mati ya?" "Ya sudah." Orang suami mati kok ya sudah. Betul kan? You juga tidak bisa kembalikan dia. You bagaimana mangis, dia juga tidak balik. Itu sebab you mesti pandang kepada Tuhan. Tidak usah lagi ingat suami. Kalimat itu tidak salah, tapi juga tidak benar. Mana ada orang tidak ingat suami? Oh, suami saban hari ada, tidur, makan, berada di rumah, sedang pergi kok tidak bisa ingat suami. Lalu dia mengatakan, "Sekarang saya mengabar Injil berdasar cinta kasih kepadamu." You tahu tidak, yang percaya Yesus masuk surga, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Suamimu tidak percaya Yesus kan? Suamimu belum percaya Yesus kan? Sampai mati sudah percaya belum? Ya belum. Maka saya kasih tahu dengan terus terang, menurut kitab suci, suamimu sekarang di neraka. Makanya kamu mau pergi ke neraka, saya dalam nama Yesus undang engkau terima Injil, menerima Yesus, engkau supaya tidak usah kasihan seperti suamimu di neraka. Waktu dia ngomong gini, dia kira orang itu dapat kekuatan. Sudah diinjili, boleh percaya kepada Yesus Kristus. Wanita itu mengadu, terus nangis. Sekarang dia kira dikerahkan Roh Kudus ya. Bagaimana? Ada keputusan apa? Aku mau ambil keputusan. Ambil keputusan, mulai catat ya. Ini mau pembimbingan ya. You putuskan. Aku putuskan sampai mati dan jadi Kristen. Cilaka. Lalu dia tanya, "Kenapa kau putuskan sampai mati jadi Kristen?" "Karena saya begitu dicintai suami dan saya juga mencintai suami. Engkau bilang kalau saya tidak percaya Yesus Kristus, saya akan masuk neraka. Justru saya kepingin ke situ supaya bisa bersatu." Jadi dia menginjili akhirnya merusak. Karena dia mempunyai hati yang baik, mau orang masuk surga, tapi mempunyai mulut yang tidak mengerti, dan dia datang merusak, bukan datang menginjili. Sampai mati orang itu tidak mau menjadi orang Kristen. Jadi engkau menjadi tim PI, akhirnya menjadi orang lebih tidak suka kepada Kristus. Saudara-saudara, saya dari muda saya mempunyai pilihan. Pilihan saya itu banyak sekali. Potensi saya itu besar sekali. Dan saya melihat banyak orang yang mengatakan, "Buat apa di Indonesia? Keluar dari Indonesia." Saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, "No, you stay here. I'm going to use you to change the situation." Saya tidak pernah digerakkan Tuhan untuk meninggalkan Indonesia. Saya berdoa sama Tuhan, "No, I'm not leading you there. I never move you to move there. You stay in Indonesia." Satu hari seorang penting sekali meninggal dunia, dan gereja dia salah satu yang paling besar di Hong Kong. Dan pada waktu pendetanya mati, majelisnya bermusyawarah lalu tulis surat, "Kami mengharapkan Stephen Tong pindah ke Hong Kong menjadi uskup untuk menguasai seluruh sinode." Saya baca itu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab, "No, you stay in Indonesia." Lalu saya boleh menjadi uskup. Waktu itu saya cuma umur 36. Ini terjadi tahun 76. Waktu Chow Sekuang meninggal dunia, uskup Timothy Chow, Ling Liang International Synod, undang saya pergi mewakili dia menjadi uskup. Saya menjawab, tidak ada pimpinan Tuhan, saya meninggalkan Indonesia. Kali kedua, kira-kira tahun 81, dari Los Angeles kirim surat. Dan orang yang paling penting ketemu saya di Taipei. Lalu hubung lagi minta konfirmasi. You pindah ke Los Angeles. You mewakili Andrew G yang sudah pensiun menjadi ketua presiden ECF seluruh dunia. Dan disediakan kantor, you langsung menjadi pimpinan internasional. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, "No,
Dan saya menjawab tidak. Saya tidak ada pimpinan Tuhan. Tidak ada gerakan Roh Kudus untuk pindah ke Los Angeles. Kantornya besar, semua sudah disediakan. Honornya berapa? Saya bilang no. Karena tidak ada pimpinan Tuhan. Maka saya tidak pergi. Berapa tahun kemudian, seorang yang paling dekat dengan saya mengatakan herannya, you sudah berkhotbah di Amerika, di Eropa, di itu Australia, di Asia, mana-mana saja menyambut engkau begitu baik. Kenapa nongkrong terus di Malang, kota kecil? Engkau boleh menjadi pendeta di Tokyo, di New York, di Paris, di mana saja. Kenapa balik kembali ke Jawa Timur? Engkau bukan orang biasa. Engkau mempunyai bakat, engkau mempunyai talenta. Saya menjawab, no, because no guidance of Holy Spirit. Saya tidak tinggalkan Indonesia. Heran ini. Kawanmu semua sudah ke Amerika. Saudaramu banyak yang pindah ke Amerika. Kau sendiri nongkrong terus di Malang. Saya bilang, karena tidak ada panggilan, tidak ada gerakan. Bagaimana saya boleh bergerak? Saya kan dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Saya harus setia kepada Dia. Jadi kawan-kawan saya, murid-murid saya satu persatu pindah. Sekarang saya lihat kembali, semua tidak jadi apa-apa. Semua yang kiranya kalau dianiaya di Indonesia didiskriminasikan, orang Kristen dianiaya ke Amerika supaya bebas, supaya berkembang. Murid-murid saya banyak yang mimpi Amerika. Satu persatu keliaran di situ. Pegang satu jemaat 20 orang, dia sudah tulis surat, saya pendeta di Amerika. Nothing to be done. Tapi saya berkata kepada Tuhan, saya tinggal di Indonesia. Karena apa? This is my place. You appointed me. Indonesia ada bagus, bikin bagus. Saudara-saudara, kalau Indonesia tidak baik, seperti WC itu kotor, bukan maki, tapi siram. Bukan menghina, tutup hidung lagi pergi. Buka mata, lap. Indonesia tidak baik, saya bikin Indonesia lebih baik. Gereja Indonesia dihina, saya bikin gereja Indonesia lebih besar, lebih bagus dari Eropa. Indonesia tidak mungkin ada musik yang baik. Saya bekerja berat, bikin Indonesia ada musik lebih baik daripada negara lain. Why not? Semua ini berdasarkan satu kalimat. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi datang untuk menyelamatkan. Amin. Saudara-saudara, kamu yang ngerasa Indonesia tidak baik, gajinya tidak besar, di mana cintamu kepada tempat kelahiranmu? Waktu saya membuat konser hall, saya terus pilih nama apa yang paling baik. Saya ingin pakai nama konser hall W.R. Supratman. Tapi akhirnya diberikan sesuatu wanti-wanti. Yuk kalau tidak dapat izin dari keluarga dia yang masih hidup, bisa disu ke penghakiman. Saya bilang oke lah, tidak usah repot-repot lah, tidak jadi. Lalu saya mau memberi nama Gedung Konser Indonesia Raya. Tetapi nanti orang maki-maki, Gedung Indonesia Raya musiknya Bach, Handel, Beethoven. Indonesia Raya cuma di Barat. Oke, tidak jadi lagi. Jadi akhirnya bingung sekali. Saya kasih Aula Simfonia Jakarta. Saudara-saudara, supaya menghindarkan semua kesulitan ini, pikir sampai botak. Terus meras otak sampai cepat tua berapa tahun ini. Saya betul-betul menghabiskan waktu memeras otak lebih dari siapapun sebagai seorang minoritas yang hidup di Indonesia. Tapi I tell you something, when a minority group is fighting for a majority group, he immediately no more minority. Orang minoritas kalau berjuang untuk bahagia mayoritas, saat itu dia berhenti menjadi minoritas. Ini semua mengandung filsafat yang dalam. Saudara-saudara sekalian, pokoknya saya di Indonesia tidak ada motivasi lain. Tapi when I am there, I improve it, I make it better. Cinta saya kepada Indonesia tidak kalah sama pembesar-pembesar, baik dari istana sampai rakyat. Di mana saya berada, kontribusi. Di mana engkau berada, make peace, contribute, sacrifice yourself, deny yourself. Saudara-saudara, saya percaya ayat ini masih mempunyai banyak hal yang memberikan inspirasi kepada kita, mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik.
Tidak lama lagi satu negara lagi bilang, kalau you mau pindah ke kota ini, saya mendukung $1 juta 1 tahun untuk pelayananmu kalau you mau pindah. Saya tulis surat lagi, no, aku tidak digerakkan Tuhan untuk pimpin ke negaramu. Saudara-saudara, saya tidak habis-habis membicarakan anugerah Tuhan, dan ini hampir tidak diketahui bahkan oleh rekan yang paling dekat. Tetapi Tuhan taruh saya di Indonesia karena apa? Karena kehendak Tuhan, bukan karena orang, bukan karena engkau atau saya. Seorang majelis di Kuala Lumpur melihat orang semua tepuk tangan waktu naik. Dia bilang, mulai hari ini tidak boleh memperbolehkan Stephen Tong sering ke luar negeri. Nanti dia ditarik terus berhenti di sudut nama Balai Indonesia. Dia kira gua baru sekarang terkenal. Gua terkenal sebelum dia lahir, kurang ajar banget. Saudara-saudara, benar. Tetapi saya menjadi seorang hamba Tuhan, mau di mana? Bukan karena kemauan profit, mau dihormati, bukan. Semua bukan. Terlalu banyak orang salah ngerti saya. Sampai hari ini saya berkata, saya berdasarkan ayat Alkitab, Jesus come not to condemn but to save. I attend in a society not to criticize but to rebuild. Biar kalimat ini masuk dalam hatimu. Ingat ya, kemana saja, sampai kepada satu tempat yang paling kotor seperti WC umum, jangan marah, ikut bikin bersih. Itu tugasmu sebagai orang Kristen di dunia ini. Amin. 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 Aduh, susah ya, suara keras menjawab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anak-Mu yang tunggal turun dari surga, tempat yang mulia, tempat yang hormat, tempat yang suci, datang ke dunia, menghirup udara pertama adalah bau kotoran binatang. Engkau turun ke dalam dunia yang menjadi raja, disembah sujud oleh malaikat, menjadi seorang bayi yang terbatas. Cinta kasih-Mu di dunia yang belum pernah menolak orang berdosa yang besar, tapi belum pernah menerima dosa yang paling kecil. Engkau telah memaparkan kemuliaan cahaya surgawi dan merubah seluruh sejarah dunia. Kami berterima kasih. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.